sudah benar, secara kepekaan, nah ini, secara kepekaan kita lebih peka karena terbiasa pikiran kita, perasaan kita di badan kita. Begitu ada tekanan, kita langsung benar. Nah, nanti ini kalau kita sudah bisa dengan nafas, itu dibagi. Jadi yin yang itu maksudnya di mana itu relatif. Jadi kalau kita cancuang secara keseluruhan, yang kita itu adalah seluruh tubuh. Tapi dalam hal ini yang benarnya, jadi bukan yang ngotot. Posisinya kita itu sung, kendur, rileks, tapi betul. Jadi tenaga otot itu ya minimal lah, minimal. Nah, I-nya apa? I-nya itu C-nya. Itu tahapan selanjutnya karena akan terlalu abstrak. Nah, dengan posisi ini pasti tulang ekor kita benar, lutut kita kendur. Karena cancuang ini saya barusan lihat juga di Facebook 1000 hari cancuang itu di Eropa sangat digalakkan. Ya dalam rangka ada COVID ini. Yang rumahnya dekat pantai, mereka latihan di pantai, yang rumahnya di gunung, mereka latihan di gunung. Banyak gambarnya di Eropa, terutama di Eropa ya, yang mulai lebih sadar daripada yang di Amerika. Banyak cancuang untuk kesehatan. Itu baru dari segi fisik, gitu. Apalagi kalau dari nafasnya sudah ikut. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada ya ini yang saya bahas sesuai nanti yang ingin serius bisa lebih mendalami lagi. Jadi syarat-syaratnya, lalu ada video-videonya, 5 basic, lalu cara buka, nutup, itu semuanya dilatih. Untuk pemula mungkin membosankan kok gini-gini aja, ya itu prosesnya begitu. Tapi bagi mereka yang sudah kecanduan, itu hal yang mengasihkan karena dengan berjalannya waktu, ada hal-hal baru yang kita sebelumnya belum tahu, kita lebih tahu, apalagi kalau kita sambil baca teori. Jadi hal ini harus dijalani, harus dilakukan. Tidak bisa diajarkan. Diajarkan itu hanya kita sekedar tahu. Nah, ini mungkin Pak Suharjono bisa lebih menyambung, menjelaskan, karena dia kan istilahnya satu geng. Jadi kurang lebih kita sama lah. Silakan Pak Suharjono. Oh iya, terima kasih ya. Ya pertama-tama saya salut pada Pak Hendy saya. Sekian lama masih banyak simpenannya ya, catatan-catatan ya. Saya dengar tahu semua tapi sebetulnya banyak yang lupa ya. Ya itu baik sekali dari semua sudut ya. Ini untuk Pak Bardar juga saya salut ya. Kayaknya belum lama bagi kita loh ya. Belum lama bergabung tapi semangatnya memang luar biasa. Ya, tapi teori Tai Chi itu sebetulnya intinya di Yin Yang. Ya, itu harus keseimbangan. Nah, mengenai Pak Bardar ini, apakah latihan cancuang makin lama waktunya makin cepat hasilnya? Ya ini akan saya bahas ya. Sebetulnya semua itu tidak demikian ya. Jadi cancuang itu latihan waktunya. Kalau waktunya panjang betul ya, makin berisi. Tapi kalau benar ya. Tapi kalau sekali latihan makin lama, 1 jam dengan 3 jam. Itu pasti 3 jam hasilnya lebih baik, itu belum tentu. Ya, belum tentu juga. Yang penting sebetulnya kalau benar mungkin 1 jam sudah cukup daripada 3 jam, tapi mungkin ada kurang tepat gitu ya. Jadi semua kita tukar pikiran, ada waktu ya bisa nanti kalau ketemu bisa ya saling sharing lah. Ya, semua ada kelebihan dan ada suatu kekurangan juga ya. Seperti saya ya mendengarkan Pak Hendy ini, wah ingat kembali. Dia ini menekankan sebetulnya body mekanik itu sebenarnya yang pernah saya bahas ya. Ini kita sudah sebulan lebih. Ya kalau memang yang senang ya,
Kok itu aja, sebulan lebih kita hanya bahas Tai Chi Jise. Belum 24 jurus, belum 37 jurus, belum 42 dan lain-lain. Tapi keliru, kalau jurusnya makin banyak bukan makin tinggi. Ini kita akan bicara akan meningkatkan level. Ya, meningkatkan level loh. Dari pertama kita mengatur, melatih, mengelola tubuh. Kedua, kita harus latihan pernapasan, Ji. Ketiga, kita baru pakai batin, pakai inian. Nah ini hampir 2 bulan ini kita latihannya di situ. Jadi bukan dari jurusnya. Jurusnya hanya 1. Nah dari 3 unsur ini, Pak Heru, Duna itu lebih mengutamakan adalah jikungnya. Nah, saya yaitu pernapasan perut digabung dengan gerakan hanya tangan naik turun tok. Yaitu dilatih berkali-kali baru kita bisa menyelami apa itu Tai Chi, apa itu dalamnya Tai Chi. Lah Pak Hendi, sebetulnya postur tubuh gampang cancong hanya begitu. Ya bahkan sudah bisa 42 jurus. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dia bisa dianalisa begitu detail. Ya, selama 20 tahun, 30 tahun, dia nggak bosan-bosannya cari bahan-bahan yang berkaitan. Nah inilah ya yang dinamakan ilmu Tai Chi, ilmu dalam itu harus kita tekun, telaten, putar otak, dan masing-masing orang punya bakat sendiri dari sudut masing-masing. Maka dari itu saya ngomong kita menerimalah yang kita belum, saya belum tahu ya yang baik. Ya, untuk menambah bekal kita itu baru bisa nanti step by step lebih maju. Ya, ini ada satu istilah ya. Dalam saya bisanya bahasa Mandarin ya, Inggrisnya ya jelek ya. Kadang-kadang kita di kebun kita besar ya, menanam pohon. Senang ya tiap pagi nanam apalagi masa pandemi ya. Tahu-tahu pohonnya banyak sekali seperti hutan. Itu maksudnya apa? Kita latihan Tai Chi, tahu-tahu kita mencapai satu level, satu tingkatan. Nah itulah sikap kita terhadap latihan semua ilmu ya. Ya ini yang spesifik adalah Tai Chi seperti itu. Ya seperti itu. Kita tiap hari latihan, kita tiap kali membeneri yang tidak benar, kita tanya, menghormati yang lebih tahu. Kalau kita sudah tahu, yang nggak usah dicela, biarin aja. Oh kita dalam arti sudah tahu. Ya, atau seperti kesempatan ini ya kita dia gratis semua. Kalau kita tidak saling menghormati, bagaimana ya? Seperti Pak Hendi, dia latihan begitu lama. Yang dia tahu dikasihkan semua. Saya dengar itu tidak ada yang bohong tuh. Ini tuh sangat berharga bagi kita. Ya, kita nggak perlu harus menempuh 30 tahun cari Master Widianchen, nggak perlu. Dengar dia aja sudah seperti saya ingat lagi. Oh iya, dulu ada ini. Ya, seperti itu ya. Nah, itu seperti kata tadi ya, Sung. Ya, ini juga mendalam sekali. Setiap saat, setiap level kita beda-beda ya. Yang paling umum Sung itu latihan jurus harus Sung, yaitu 9 persendian harus rileks. Nah, itu baru tingkatan umum. Ya, belum apa-apa. Sung itu bisa dilatih dengan latihan pernapasan perut. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, satu tingkatan lagi. Sung bisa dilatih dengan hanya pikiran, inian. Itu bagaimana? Yang belum mencapai, yang nggak tahu termasuk saya. Nah, maka dari itu kita harus menghargai orang itu levelnya nggak kelihatan. Begitu bersentuhan atau ketemu, kita baru tahu dia ini levelnya di atas kita. Nah, kita kapan bisa ke situ juga nggak bisa maksa, ya nggak bisa memaksa ya.
Saya kira tambahan saya begitu, tapi saya menghargai pertama Pak Hendi, Pak Heru yang dari pertama itu Duna, ya. Lantas ini Pak Badar dan lain-lainnya yang memperhatikan dan sering bertanya, ya. Mungkin jawaban itu ya kalau nggak semua bisa diterima, sebagian aja sudah ada manfaatnya. Saya kira gitu aja, Pak Gio. Ada tambahan ini, Bu Vita, tolong gambar sketsa tadi jadi bisa lebih tahu teman-teman. Gambar sketsa. Yang nomor 3. Yang nomor 3, yang mana ya? Bentar. Yang nomor 3. Ya, yang tadi yang di layar desktop tadi loh. Yang gambarnya apa? Yang gambar sketsa 3. Oh, yang gambar sketsa 3. Warna ungu. Ada warna ungunya. Oh, bentar. Ya. Sketsa gambar. Ya, tadi sudah dimunculkan. Iya, ya.